الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Sebelum kita laksanakan salat Idul Adha, terlebih dahulu kita akan terangkan kembali untuk mengingatkan kita tentang tata cara pelaksanaan salat ini. Ya, ringkas saja, salat ini adalah 2 rakaat. Kita niatkan melaksanakan salat Idul Adha dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakannya 2 rakaat. Kemudian setelah itu, sebagaimana salat-salat yang lain, salat Idul Adha dimulai dengan takbiratul ihram. Kita ucapkan Allahu Akbar. Kemudian untuk di rakaat yang pertama, setelah takbiratul ihram, kita menambahkan 7 kali takbir. 7 kali takbir. Untuk rakaat yang kedua, setelah takbir peralihan, kita menambahkan 5 kali takbir. Ingat, untuk yang pertama 7 kali takbir, yang kedua 5 kali takbir. Di antara 2 takbir disyariatkan kita membaca zikir yang mengandung pujian dan sanjungan bagi Allah. Zikir apa saja diperbolehkan, termasuk misalnya kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau yang lainnya yang mengandung sanjungan dan pujian bagi Allah. Kemudian setelah rakaat yang pertama kita sempurnakan 7 kali takbir, kita langsung setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan bacaan imam. Sebagaimana demikian pula rakaat yang kedua, setelah kita sempurnakan 5 kali takbir, baru kemudian kita membaca Al-Fatihah. Kemudian yang lainnya sama seperti pelaksanaan salat 2 rakaat lainnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan ibadah-ibadah kita di hari yang penuh berkah ini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan saf dan merapatkan. Mohon diisi saf depan yang masih kosong. Sekali lagi, handphonenya di silent atau di nonaktifkan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyanjungnya, mensyukuri semua nikmatnya, membesarkan asma'nya. Dan di hari-hari ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah disyariatkan kita untuk banyak bertakbir, untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sampai selesai hari-hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Fa'akthiru fiha minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka perbanyaklah di 10 hari awal Dzulhijjah ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajallu, Allahu Akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Di hari-hari ini tentu kita ingat kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pengamalan ibadah haji, kemudian kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini untuk menjadi teladan bagi kita di hari raya Idul Kurban ini, supaya kita mengorbankan harta yang paling kita cintai dalam rangka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengutamakan kecintaan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran tentu banyak. Dan kisah yang berhubungan dengan pengorbanan ini paling tidak ada 2 kisah yang terkenal. Kisah yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baru dikaruniai anak dari istrinya yang bernama Hajar. Yang kita tahu Hajar ini tadinya adalah pelayan dari istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Kemudian dengan izin Sarah, kemudian dia menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menikahi Hajar, karena dari pernikahannya dengan Sarah belum dikaruniai anak saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lahirlah anak yang bernama Ismail, anak yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ketika beliau telah berusia 86 tahun. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji keimanan hambanya yang mulia ini, nabinya yang agung ini, dengan diperintahkan dia untuk membawa istrinya dan anaknya yang masih disusui untuk dibawa ke Mekah, untuk ditempatkan di dekat bangunan Ka'bah saat ini, yang ketika itu di sana belum ada kehidupan, belum ada orang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Singkat cerita,
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang kemudian menjadi sebab kita ketahui bersama malaikat yang kemudian menggali sumur Zam-Zam dan kemudian menjadi sebab pelaksanaan amal-amal ibadah dalam Islam, yang ini merupakan kisah pengorbanan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dua nabinya yang mulia ini alaihi wassalatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang berhubungan dengan Idul Kurban. Kita ketahui juga ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau yang pertama tadi ketika anaknya masih menyusui, bagaimana tentu seorang bapak yang sudah lama merindukan anak, kemudian diuji untuk meninggalkan anaknya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, kemudian dia berhasil menjalankan ujian tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika anaknya sudah mulai beranjak besar, Allah Subhanahu wa taala menguji lagi dengan ujian yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat di ayat 102 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Maka ketika anaknya itu telah mencapai usia yang bisa bekerja seperti bapaknya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ketika tidur bahwa aku menyembelihmu. Maka lihatlah bagaimana pandanganmu dalam hal ini." Maka anaknya yang mulia ini berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, kamu akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar." Maka ketika keduanya telah tunduk melaksanakan perintah Allah dan bahkan dia telah meletakkan anaknya itu di atas keningnya untuk disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala kami memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi yang kamu lihat, dan demikianlah kami menguji orang-orang yang berbuat kebaikan. Sungguh ini merupakan ujian keimanan yang nyata, dan kami berikan tebusan, kami gantikan sembelihan tersebut dengan seekor kambing yang sangat besar." Barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini sebagai kisah yang mengandung ujian keimanan yang nyata, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat dalam mimpinya, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Ru'yal anbiya'i wahyun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan anaknya Nabi yang mulia Ismail alaihissalatu wassalam menyuruh bapaknya untuk segera melaksanakan perintah tersebut, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ketika keduanya tunduk dan melaksanakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sembelihan kambing yang besar. Ini semua menggambarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dua hambanya yang mulia ini, dan mereka kemudian lulus dalam ujian tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memuji mereka di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Allah angkat menjadi khalil, kekasih terdekat.
Dan ini cuma Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil atau kekasih terdekatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya dalam firman-Nya, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat, seorang panutan yang selalu tunduk kepada Allah dan selalu menghadapkan dirinya kepada Allah, berpaling dari perbuatan syirik. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sungguh tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, "Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyya." Dan ceritakanlah di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ismail. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu menepati, membenarkan janjinya, dan dia adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. Dia selalu memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan salat, membayar zakat, dan dia sangat diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam beberapa ayat Al-Qur'an untuk selalu meneladani dan mengikuti keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, agar hendaknya kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang selalu lurus, menghadapkan diri kepada Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Dari kisah ini kita mengambil satu pelajaran penting yang berhubungan dengan Idul Adha atau Idul Kurban ini, yaitu berkurban dalam rangka menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ketahui, pensyariatan Idul Kurban juga termasuk pensyariatan menyembelih sembelihan ketika orang-orang menunaikan ibadah haji yang disebut dengan al-hadyu. Ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan di surat Al-Hajj dengan ketakwaan, bahkan ketakwaan yang sempurna dari lubuk hati yang paling dalam hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan yang kalian sembelih maupun darah yang kalian alirkan ketika menyembelih sembelihan atau berkurban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari dalam hatimu. Ayat ini turunnya berkenaan dengan kebiasaan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Mereka itu ketika menyembelih untuk berhala di dekat Ka'bah, maka mereka akan mengalirkan darahnya, kemudian dituangkan untuk sembelihan, untuk sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian dagingnya juga diletakkan di tempat persembahan tersebut. Maka ketika ini ingin dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, bahwa daging hewan sembelihan serta darah yang kalian alirkan tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dia Maha Kaya dan tidak membutuhkan daging seperti ini. Justru dialah yang memberikan rezeki kepada manusia. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memberi rezeki, yang Maha memiliki kekuatan dan Maha kokoh.
Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ini, cukup dengan niat yang ikhlas di hati kalian, itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada harta kalian, bentuk rupa kalian, dan juga tidak kepada harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal perbuatan yang kalian lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Kemudian barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di ayat yang lain tentang mengagungkan sembelihan dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang bersumber dari hati seorang hamba. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariatnya adalah menyembelih sembelihan, berkurban di jalan Allah dengan memilih sembelihan yang terbaik, memilih sembelihan yang gemuk yang kemudian digunakan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha hafizakumullah, termasuk amal terbaik yang kita lakukan di hari ini adalah berkurban bagi orang yang diberikan kemampuan dan kemudahan. Dan menurut pendapat yang terkuat, hukumnya berkurban ini adalah wajib. Karena ini wajib bagi yang punya kelapangan dan kemampuan tentu saja. Karena ini termasuk syiar-syiar Islam yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW bahkan sampai menyebutkan ancaman di dalam hadis yang sahih, "Man kanat indahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan dan kemampuan, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat pelaksanaan salat Id yang kami lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha hafizakumullah, kita berkurban sesuai kemampuan kita. Kita menyembelih sembelihan yang disyariatkan di dalam Islam, seekor kambing, utamanya tentu kambing jantan yang gemuk dan besar. Kalau tidak mampu maka kambing betina pun yang penting usianya cukup diperbolehkan. Kemudian sapi untuk 7 kepala keluarga maksimal. Kita lakukan karena dalam rangka mengorbankan harta yang paling kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah kurban selalu digandengkan di dalam 2 ayat Al-Qur'an dengan ibadah salat. Yang kata para ulama ini menunjukkan sebagaimana ibadah salat adalah ibadah anggota badan yang paling agung, maka ibadah berkurban menyembelih sembelihan adalah ibadah harta atau sedekah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah sembelihanmu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seandainya seorang hamba menjadikan uang yang digunakannya untuk membeli kurban, membeli hewan sembelihan, dijadikan untuk bersedekah dan ditambah uang tersebut, maka tetap keutamaannya tidak akan sama dengan keutamaan dia menyembelih hewan kemudian berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala di waktu Idul Adha ini setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Barakallahu fikum, untuk menunjukkan keutamaan, besarnya keutamaan berkurban, menyembelih sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita renungkan nasihat ini, pelajaran untuk selalu berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan ketaatan, keimanan dan penghambaan diri kita kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di 10 hari
awal bulan Dzulhijjah ini, dan ingat masih terus disyariatkan untuk kita bertakbir sebagaimana takbir yang kita lakukan tadi waktu kita datang ke masjid. Bertakbir setiap selesai salat 5 waktu, bahkan bertakbir di waktu-waktu lain secara mutlak untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, selalu mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus kita ucapkan sampai selesai hari-hari tasyrik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, memberikan balasan yang sempurna di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kurban yang kita lakukan di hari ini dan menjadikannya sebagai sebab untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin al-aimmatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliin wa ansairis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله